para peserta webinar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami berharap para peserta webinar semuanya dalam keadaan sehat selalu. Oke, sebelum kita mulai untuk webinar sore hari ini, mungkin kita sedikit lihat siapa saja yang sudah bergabung ya. Oke, ini sepertinya sudah banyak yang masuk ke room. Kita lihat ada siapa saja. Jadi kemarin untuk pre-registrasi sudah cukup banyak partisipan yang register untuk mengikuti webinar ini. Oke, ada Pak Adi Purwanto, selamat sore Pak Adi. Kemudian ada Pak Ahmad Rifai. Kemudian sudah masuk juga Ibu Dian Pramesti. Ada Pak, ini Bapak ya, Pak Hargito Hanata. Selamat sore Pak. Kemudian sudah bergabung juga ada, wow cukup banyak hari ini, ada sekitar 104 partisipan. Ada Ibu Rahmawati Syahril, selamat sore Ibu. Kemudian ada Pak Sumarno, ada Pak Hendra Gunawan, kemudian ada Pak Sulfian. Oke. Oke, senang sekali kami kembali hadir di webinar kali ini. Selamat datang para partisipan semuanya di IM Reliability webinar. Kita sudah memasuki episode yang ketiga. Oke, sebentar ya. Oke, kita sudah masuk ke episode yang ketiga kali ini. Jadi sebagai informasi mungkin bagi para partisipan yang belum mengenal apa itu IM Reliability, jadi IM Reliability ini adalah capability baru yang sedang kami kembangkan di JSK Internasional. Pertama perkenalkan, nama saya Rosita Ram, marketing dari PT JSK Internasional yang akan menjadi moderator webinar sore hari ini. Jadi IM Reliability ini adalah capability baru yang kami kembangkan. Saat ini kami sedang memperluas produk dan solusi kami yang kami tawarkan ke industri untuk mendukung pencapaian reliability dan industrial asset management. Nah, di episode kali ini kami berkolaborasi dengan PT Petrolab Services. Mungkin di awal acara Bapak dan Ibu juga sudah melihat company profile dari PT Petrolab Service. Mungkin ada yang sudah menjadi customer juga dari Petrolab Services. Jadi mungkin sedikit memperkenalkan kembali PT Petrolab Services adalah laboratorium terakreditasi di Indonesia yang mensupport berbagai industrial chemical analysis seperti monitoring, pengujian, dan konsultasi. Dan topik kita hari ini nantinya kita akan membahas seputar lubrication management. Dan untuk topik lubrication management ini nanti kita akan ada 2 part. Jadi hari ini adalah part yang pertama. Nanti untuk part yang keduanya akan kami sambung pada episode kami selanjutnya. Jadi untuk itu jangan lewatkan series yang kedua dari Introduction to Lubrication Management ini. Bagaimana cara mengetahuinya? Dapat langsung melihat atau follow ke akun sosial media kami. Nanti akan kami informasikan untuk akunnya. Lalu next slide mungkin. Jadi sedikit untuk hari ini kita akan ada berbagai
hadiah, dan juga untuk partisipan yang mengikuti webinar hari ini akan mendapatkan e-certificate. Syaratnya para peserta harus join dari part 1 dan part 2. Kemudian juga kita akan ada 5 paket goodie bag yang bisa didapatkan dengan menjawab pertanyaan kuis yang akan kami berikan nanti selama acara berlangsung ya. Jadi jangan lewatkan atau tetap ikuti terus webinar ini sampai dengan selesai. Dan juga akan ada 5 goodie bag menarik yang akan kami bagikan. Lalu bagi 2 peserta yang beruntung mengikuti part 1 dan part 2 dan juga aktif berpartisipasi, kami ada 2 grand prize yaitu smartwatch yang bisa dimenangkan dan akan kami umumkan di akhir dari part 2. Jadi pastikan Anda mengikuti webinar ini sampai selesai, dan supaya tidak ketinggalan informasi kapan part 2 akan ditayangkan, jangan lupa untuk bisa mengetahui informasinya di akun sosial media kami, di IM Reliability, di akun LinkedIn, dan juga Petrolab Services di akun Instagram dan Facebook. Di Instagram @PT Petrolab Services dan Facebook @Petrolaboratory. Oke. Kemudian juga saat ini kami sedang mengadakan survei mengenai ISO 55000. Jadi melalui survei ini kami ingin mengetahui terutama untuk industri di Indonesia mengenai apa sih yang dibutuhkan dan apa yang dipertimbangkan perusahaan terkait dengan pengimplementasian ISO 55000, dan menurut kami juga survei ini pun dapat menjadi tools bagi Bapak dan Ibu di perusahaan masing-masing untuk menilai seberapa siapkah dan seberapa matangkah perusahaan Anda dalam mengimplementasikan ISO 55000. Jadi apabila Bapak dan Ibu tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam survei ini, silahkan Bapak dan Ibu bisa visit LinkedIn page IM Reliability untuk mendownload survei formnya, atau bisa juga scan QR code yang tampil di layar Bapak Ibu semuanya. Dan untuk setiap survei yang diikuti, kami akan berikan giveaway menarik sebagai ucapan terima kasih kami. Jadi mohon tidak mengosongkan bagian kontak yang telah kami sediakan pada form survei. Oke. Kemudian untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan tamu dan pembicara kita hari ini. Jadi untuk pembicara tamu kita ada Bapak Gilar Herliana Putra, sudah muncul di samping saya. Beliau adalah technical support di PT Petrolab Services. Beliau sudah bergabung sejak 2014 sampai dengan saat ini. Sore Pak Gilar. Sore Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Terima kasih sudah bergabung dan bersedia menjadi pembicara tamu hari ini. Bapak Gilar ini merupakan alumni Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung 2008 dan juga beliau tersertifikasi ICML Machinery Lubricant Analyst 2. Kemudian ada pembicara kita selanjutnya adalah Bapak Handoko Kusumo. Beliau adalah Lubrication Management Leader di PT JSK International. Sore Pak Handoko. Sore Mbak Rosita. Dengan latar belakang beliau adalah Mechanical Engineering dan Industrial Engineering. Beberapa keikutsertaan beliau dalam asosiasi antara lain di Masyarakat Pelumas Indonesia, MASPI, sebagai Chairman of Standardization dan Member of Indonesian Loop Society. Chairman of Standardization ini dari 2019 sampai 2023. 2023 berarti masih ya Pak ya? Tahun ini. Tahun ini ya. Masa baktinya habis. Oke. Kemudian juga beliau tergabung di Pertabi sebagai member. Jadi Pertabi
mungkin Bapak dan Ibu juga sudah banyak yang tahu, Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia. Kemudian beberapa sertifikasi yang saat ini dimiliki oleh beliau juga antara lain Certified di Machine Lubrication Analyst, ini berarti sama dengan Pak Gilar ya. Yeah. Oke, ICML, kemudian juga Certified Technical Service Trainer dari Lead Academy Petronas Kuala Lumpur, Malaysia 2014. Oke. Ya, oke. Pak Gilar dan Pak Handoko, terima kasih sudah bergabung. Jadi sore ini kita akan diawali dengan paparan dari Pak Gilar mengenai lubricant. Kemudian mungkin bisa ditampilkan juga slide-nya. Jadi berikut saya akan sampaikan untuk yang rundown today's webinar. Ya, oke. Jadi apa saja sih yang akan kita bahas di webinar sore ini? Jadi pertama akan diawali dari Pak Gilar. Beliau akan memaparkan mengenai lubricant. Fungsi, mungkin ini lebih ke refreshment. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah, apalagi yang memang di industri yang terkait dengan lubricant, tentang sekedar refreshment mengenai function, mengenai base oil dan aditif. Kemudian akan dilanjutkan mengenai lubrication management yang akan disampaikan oleh Pak Handoko, dan terakhir nanti kembali akan disambung dengan paparan dari Pak Gilar kembali lebih detail mengenai lubricant analysis dari sisi objektif maupun common test atau parameter. Dan juga akan ada, nah ini nanti di setiap sesi yang yang dipaparkan oleh para pembicara, tiap akhir sesi akan ada kuis seputar materi yang sudah disampaikan oleh pembicara kita hari ini. Akan ada juga sesi tanya jawab dan diskusi. Lalu nanti akan ada kembali kuis karena tadi kita ada 5 hadiah menarik ya. Jadi 3 akan kami sampaikan di presentasi. Jadi pastikan Bapak dan Ibu follow terus materi yang pembicara kami sampaikan, karena nanti pertanyaan dari kuis akan kami ambil dari seputar materi yang kami sampaikan. Dan sebelum conclusion akan ada kuis kembali dan nanti akan ditutup dengan kesimpulan dan penutup. Selama sesi presentasi ini nanti mikrofon peserta akan kami mute, mohon maaf, namun Bapak dan Ibu masih tetap dapat bertanya dengan mengetik pertanyaan Bapak Ibu di chat box, dan nantinya kami akan menjawabnya di sesi tanya jawab. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, jadi mungkin langsung saja kita lanjut ke sesi presentasi. Silahkan Pak Gilar untuk memulai presentasi sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk memulai. Baik, Ibu Rosita, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore Bapak Ibu semua, dalam keadaan sehat selalu. Jadi pada kesempatan kali ini kami Petrolab dan JSK berkolaborasi membuat webinar dengan judul Introduction to Lubricant Management, di mana di sisi kami ataupun di bagian saya ini mungkin akan sedikit fresh terkait dengan apa itu lubrikan dan juga fungsinya apa. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang memahami ataupun juga memang sudah sering melakukan lubrikan analisis tentunya, sehingga di materi ini bisa jadi bridging juga sebelum kita masuk ke lubrikan management. Kita bisa tahu apa fungsi dan penyusun dari lubrikan itu sendiri. Next.
Oke. Oke, jadi pertama seperti yang suara jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian kan sudah memiliki ataupun menggunakan lubrikan untuk digunakan melumasi peralatan ataupun mesin pada equipment di tempat Bapak Ibu semua. Nah, di lubrikan ini sendiri ada fungsi yang dapat diberikan dari lubrikan tersebut. Yang pertama itu sorry Mas, next slide. Oke. Yang pertama pastinya dia sebagai wear and friction control. Jadi lubrikan ini ketika ada dua permukaan yang bergerak satu sama lain dapat membuat lapisan film. Jadi memisahkan antara dua permukaan yang bergerak itu sehingga di situ friksi akan berkurang. Nah, dengan itu ketika friksi terjadi ataupun terjadi, maka di situ kan mengenerate panas dan juga mengenerate wear kausan, sehingga ketika lubrikan tersebut mengurangi friksi, otomatis dia juga mengurangi wear atau kausan akibat degradasi permukaan pada dua permukaan tersebut. Nah, seperti ilustrasi di sebelah kanan, jadi ketika dua permukaan ini bergerak satu sama lain, di situ kan permukaan tersebut tidak rata, jadi ada asperities ataupun bagian-bagian yang rough, sehingga ketika tidak ada lubrikan di situ bisa terjadi metal to metal contact di mana friksinya yang sangat besar, atau sering juga bisa kita sebut boundary lubrication. Nah, ketika tercapai full film lubrication, di situ di mana dua permukaan tersebut terpisah oleh si lubrikan, maka disitulah friksi itu sangat kecil. Nah, ketika tidak tercapai lapisan film yang full tadi, misalnya akibat yang beban besar ataupun juga viscosity kurang ataupun juga dari speed sangat tinggi sehingga ataupun rendah, sehingga biasanya di lubrikan sendiri ditambahkan aditif atau chemical aditif untuk mengurangi friksi tersebut. Jadi bukan hanya dari si lubrikan film itu memisahkan, tetapi juga bisa jadi tidak memisah tapi ditambahkan dengan chemical aditif. Fungsi yang kedua adalah heat control. Jadi si lubrikan di situ akan mengalir, di mana akan menyerap panas pada satu hotspot atau sumber panas tertentu, sehingga akan dialirkan misalnya ke dinding mesin ataupun juga dialirkan ke heat exchanger untuk ditransfer panasnya. Lalu yang ketiga, fungsi selanjutnya adalah contamination control, di mana si lubrikan juga dapat mengambil kontaminan ataupun kotoran pada equipment, lalu dibawa ke tangki ataupun oil sump, sehingga by gravity ataupun gravitasi dia akan settle, ataupun juga mungkin di situ ada filter separator, sehingga kontaminan tersebut akan dihilangkan atau di remove. Yang keempat ada fungsi sebagai untuk mencegah atau corrosion control, ya, prevent chemical attack. Jadi si lubrikan akan mencegah terjadinya chemical attack pada permukaan dengan cara dia melapisi permukaan tersebut, sehingga adanya chemical attack tersebut tidak bisa langsung menyerang terhadap permukaan komponen. Ataupun juga di beberapa jenis lubrikan itu ditambahkan juga dengan aditif yang dapat menetralkan asam-asam yang terbentuk pada saat pengoperasian lubrikan tersebut. Yang terakhir adalah transfer of energy. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah tahu di hidrolik, lubrikan ini sebagai fluida yang fleksibel, dapat mentransmit daya sehingga dapat digunakan untuk sebagai gaya dan juga gerak. Next. Nah, kita sudah berbicara dengan lubrikan, mungkin kita sedikit refresh lagi. Lubrikan itu apa? Adalah base oil dan juga aditif. Mungkin secara luasnya lubrikan itu tidak hanya lubricating oil, ya, grease ataupun juga solid. Nah, cuma pada kesempatan kali ini kita bahas lubrikan di sini adalah lubricating fluid, yaitu lubricating oil, ya. Di situ campuran antara base oil dengan aditif. Nah, di sini komponen utamanya base oil sampai 70 sampai 99,9%,
Sehingga kualitas base oil ini sangat berpengaruh atau memberikan efek besar terhadap karakteristik ataupun sifat dari si base oil tersebut. Sifat dari si lubrikan tersebut. Nah, di sini yang paling umum adalah mineral base oil dan juga synthetic base oil. Di mana mineral base oil seperti kita tahu bersama berasal dari refinery crude oil, yang mana kualitasnya mungkin bergantung juga dari jenis ataupun proses refinery-nya. Yang kedua, synthetic oil di sini merupakan artificial atau buatan manusia, sehingga dari karakteristik strukturnya itu bisa dapat didesain sehingga nantinya performance ataupun karakternya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Sedangkan dari mineral itu dia kita memanfaatkan yang ada dari alam, paling ditambahkan dengan tadi aditif. Jadi si aditif ini menambahkan meningkatkan performance atau karakteristik yang dibawa dari base oil, dan juga dia bisa selain meningkatkan bisa mengurangi sifat-sifat yang tidak diharapkan base oil. Lalu yang ketiga juga dia bisa menambahkan sifat baru. Nah, di sini tergantung aplikasi atau tujuannya. Biasanya tidak banyak, bisa sampai 0,01 sedikitnya, atau paling banyak juga 30%. Dia bisa dari zat yang organik atau organik. Namun untuk aditif ini tidak selamanya semakin tinggi itu semakin baik. Jadi ada titik optimumnya di mana produsen itu biasanya sudah tahu berapa aditif yang optimum untuk jenis lubrikan tertentu. Next, Mas. Oke, jadi ya base oil itu adalah suatu refined petroleum mineral ataupun sintetik material yang diproduksi pada suatu refinery dengan sesuai dengan karakteristik ataupun properties yang diharapkan. Jadi untuk mineral sendiri, lubrikan base oil quality lubrikan quality-nya bisa tergantung dari base oil yang digunakan. Misalnya untuk mineral dan sintetik, secara relatif itu sintetik biasanya memang panjang umurnya karena tadi didesain dengan buatan manusia, sehingga karakteristiknya mudah diatur dan secara struktur kimia lebih seragam. Tetapi dari segi pembuatan di sini metode pembuatannya lebih rumit, membutuhkan peralatan yang lebih advance, sehingga dari harga biasanya juga lebih mahal. Nah, selain kedua itu ada juga biobased. Nah, ini yang mungkin masih jarang digunakan. Biasanya digunakan hanya di daerah-daerah yang memang secara ancaman ataupun bahaya lingkungannya sangat tinggi, sehingga digunakan biobased biar lebih biodegradable. Mungkin, tapi sebetulnya tidak semua biobased juga biodegradable ya. Oke, next, Mas. Nah, untuk membedakan kelasnya ataupun kualitasnya, salah satu yang mengkategorikan adalah API, American Petroleum Institute. Kalau nggak salah API 1509 mengatur grup untuk base oil. Jadi grup 1-3 itu untuk base oil mineral, di mana dibagi berdasarkan level saturasi dari hidrokarbonnya, kemudian level sulfur, dan juga viscosity index. Nah, viscosity index ini adalah perubahan viskositas akibat efek dari perubahan temperatur. Jadi semakin tinggi VI-nya, maka perubahan viskositas akibat temperatur itu semakin rendah. Kebalikannya, ketika VI-nya ini rendah, maka perbedaan viskositas di temperatur rendah dan tinggi itu cukup tinggi perbedaannya. Nah, untuk grup 1 biasanya dia hanya di treatment dengan solvent refinery, sehingga dari segi saturasi level itu di bawah 90% dan cukup banyak di atas 0,03%. Lalu untuk viscosity index-nya di 80 sampai 120. Lalu untuk grup 2 ini sampai 3 kurang lebih sama dari segi saturasi levelnya, itu lebih banyak yang hampir semua tersaturasi, sehingga dari stabilan oksidasi lebih, dan dari segi sulfur level itu kurang dari 0,03%. Lalu untuk bedanya grup 2 dan grup 3 ini, dari VI untuk grup 3 di atas 120. Jadi untuk grup 3 ini biasanya dia perubahan temperatur di perubahan viscosity akibat temperatur yang fluktuatif itu tidak terlalu tinggi. Nah, untuk grup 4 ini adalah termasuk base oil yang sintetik,
100% PAO. PAO ini adalah polyalpha olefin. Dan untuk grup 5 ini sisanya. Jadi selain dari mineral oil dan PAO, masuk ke grup 5 seperti ester, kemudian juga polyglycol dan sebagainya. Next, Mas. Oke, setelah base tadi kita juga aditif itu memiliki fungsi untuk meningkatkan properties yang dimiliki oleh base oil. Contohnya di sini ada aditif antioksidan. Di sini dia fungsinya adalah untuk menunda terjadinya proses oksidasi. Namanya hidrokarbon biasanya pasti teroksidasi, tapi dengan ditambahkan antioksidan ini yang kestabilan oksidasinya bisa meningkat seperti itu. Kemudian juga ada corrosion inhibitor untuk mencegah korosi. Kemudian anti-foam agent. Nah, ini penting juga untuk di hidrolik, contohnya untuk mencegah terbentuknya busa. Kemudian juga ada demulsifying agent untuk mencegah si oli beremulsi. Ini penting biasanya di oli-oli turbin agar ketika ada kontaminasi air mudah dipisahkan. Kemudian si aditif juga dia menekan sifat-sifat base oil yang tidak diharapkan. Seperti contohnya pour point. Pour point ini adalah titik tuang minimum yang temperatur minimum yang dibutuhkan oleh si oli untuk mengalir. Ketika ditambahkan PPD ini, pour point dispersan, maka tuangnya bisa lebih rendah. Kemudian dia juga bisa si aditif ini menambahkan sifat baru. Contohnya IP aditif tadi di boundary lubrication atau di gear oil. Contohnya ketika film lubrication tidak mencukupi, ditambahkan IP aditif untuk mengurangi friksi dengan kondisi yang sangat ekstrim di pressure dan juga loadnya. Kemudian deterjen di engine oil ataupun metal di aktivator itu termasuk di antioksidan. Next, Mas. Oke, ini untuk terakhir untuk aditif. Jadi aditif ini bisa organik ataupun inorganik ya. Bisa dissolve ataupun dia suspended. Suspended ini dia tersuspensi, ketika lama-lama disimpan mungkin saja dia akan mengendap. Contohnya tadi IP aditif, maka biasanya waktu penyimpanan itu berpengaruh untuk di gear oil. Kemudian untuk jenis-jenis pelumas ini biasanya memiliki package ataupun aditif yang berbeda-beda. Di sini bisa dilihat di tabel di samping bahwa antioksidan dan juga corrosion inhibitor ataupun rust inhibitor itu selalu ada ya, hampir selalu ada di semua jenis pelumas, karena dia fungsinya lebih ke untuk mencegah untuk menunda oksidasi dan juga untuk korosi, di mana hampir terjadi di semua aplikasi. Sedangkan mungkin yang berbeda di engine, contohnya ada deterjen dan dispersan. Di sini tidak ditemukan mungkin di gear oil ataupun di turbine oil. Karena apa? Karena mungkin di engine oil kan ada pembakaran, sehingga di situ sulfur yang dihasilkan akibat pembakaran fuel itu akan membentuk deposit, sehingga dibutuhkan deterjen dan dispersan. Lalu yang unik lain mungkin di gear oil, di situ ada extreme pressure, di situ terjadi boundary lubrication, sehingga dibutuhkan aditif tambahan agar friksinya berkurang meskipun lapisan film yang terbentuk tidak tebal seperti itu. Mungkin itu cukup dari saya, Mbak Rosita. Mungkin saya kembali ke selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Gilar untuk paparannya terkait lubrikan. Nanti akan kita lanjut kembali. Tapi sebelumnya kita break dulu, seperti tadi yang saya informasikan bahwa setelah sesi paparan dari pembicara akan ada kuis dulu, dan ini kuis akan dipandu oleh rekan saya dari Petrolab Services. Nanti akan ada Pak Andri. Pak Andri akan memperkenalkan diri lebih lanjut, dan Pak Andri akan membawakan sesi kuis untuk sore hari ini. Oke, silakan Pak Andri.
Oke, baik para peserta webinar hari ini. Terima kasih tetap stay di kami. Perkenalkan, nama saya Andri dari PT Lab Service. Di sini kita akan ada kuis sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Nah, baik Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti dari awal, kita ada satu pertanyaan. Untuk jawabannya silahkan ditulis di kolom chat. Pertanyaannya adalah, baik, siap-siap? Yaitu, sebutkan setidaknya 2 aditif yang umum digunakan untuk oli pada sistem hidrolik. Nah, saya kasih waktunya sampai maghrib. Loh, kelamaan. Oke, cukup saya hitung 5 detik ya. Siap, karena ini pertanyaan mudah sekali kalau memang menyimak. Jadi mulai saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Baik, Bapak dan Ibu. Untuk tahu atau tidaknya jawabannya nanti akan kita umumkan di akhir sesi, karena nanti di akhir sesi juga masih ada kuis lagi dan juga ada sedikit games kecil-kecilan. Nah, jadi Bapak dan Ibu tetap stay tune di webinar hari ini hingga akhir acara. Baik, selanjutnya saya serahkan lagi ke rekan saya, Bu Resita. Oke, terima kasih sekali Pak Andri untuk kuisnya. Nanti jangan kemana-mana, para peserta webinar masih akan ada kuis lagi setelah materi yang disampaikan oleh pembicara selanjutnya. Oke, kemudian kita tadi sudah mendengarkan paparan mengenai lubrikan, sedikit merefresh dan sedikit mengingat kembali basic dari lubrikan. Next, lanjut kita akan masuk ke materi lubrication management yang akan disampaikan oleh Pak Handoko Kusumo. Oke, Pak Handoko Kusumo sudah bersiap-siap di sini. Mungkin waktu dan tempat selanjutnya kami persilakan Pak Handoko untuk menyampaikan paparannya. Ya, terima kasih Mbak Rosita. Oke, selamat sore buat teman-teman, Bapak-bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal tersebut boleh dibilang akan banyak versi terkait apa sih lubrication management. Nah, di sini saya coba pendekatan dari satu standar, walaupun standar ini bukanlah kewajiban, tetapi masih dalam standar. ICML sudah mengeluarkan suatu standar ICML 55.1 yang ini bisa diikuti ataupun bisa diterapkan oleh bapak-bapak dalam prakteknya. Jadi ICML saya coba menjelaskan ataupun sedikit menggambarkan kaitannya lubrication management, pendekatannya dengan ICML 55.1. Ya, next. Oke, yang perlu kita ketahui, ICML 55 series ini ada 3 seri. Yang pertama, seri pertama, ICML 55.1 adalah required for the optimized lubrication of mechanical physical assets. Itu sudah dikeluarkan di tahun 2019. Kemudian di part keduanya itu adalah ICML 55.2, itu guideline for the optimized lubrication of mechanical physical asset. Nah, berdasarkan rencananya itu akan available di Juli tahun ini 2023. Jadi kita akan nantikan ICML 55.2 di bulan Juli 2023. Kemudian yang ketiga, part ketiganya adalah auditors, standard practice and policies manual. Saat ini informasinya belum tahu kapan dia akan ada,
Jadi kita akan tunggu saja lah. Artinya saat ini kita akan tunggu untuk part 2 dulu, kemudian mudah-mudahan part 3-nya akan bisa rilis segera. Oke, next. Oke, di HTML 55.1 standar itu juga provide overview of lubrication management system and that are applicable to the effective management of physical asset of lubrication. Yang kedua adalah ISML 551 ini dia merefer kepada ISO 55001. Jadi dibilang ISO 55001 ini adalah jantungnya. Kemudian dari ISML ini dia mengadop kemudian khusus untuk lubrication management, sehingga muncullah ISML 55.1. Oke, standar ini juga mengidentifikasi dan mendefine the need of the use of well-established best practice. Jadi ini bisa kita terapkan. Kemudian yang keempatnya adalah standar ini mendescribe requirement for what should be done. Artinya apa yang harus kita lakukan dibandingkan how to do it, bagaimana caranya. Jadi seperti kita ingin pergi ke suatu tempat, kamu harus siapkan apa, terus bagaimana caranya, itu dari ISO ini adalah what should be done. Oke, next. Yang kelima adalah organization, ataupun kita dibilang pabrik ataupun manufaktur ini shall establish, document, implement, maintain, and continuous improve. Yang keenam adalah organisasi shall establish a lubrication policy and strategy. Jadi ini adalah di situ. Yang ketujuh adalah lubrication management policy, strategi, dan objective shall address all aspect of lubrication management. Jadi ini adalah poin yang ketujuh. Next. Oke, dari standar itu yang perlu kita take note adalah ada beberapa kata seperti kayak shall. Shall itu indicated adalah requirement. Kemudian adalah should, dia mengindikasi adalah recommendation. Yang kemudian adalah may, indicated adalah permission. Yang keempat adalah can, indicated possibility atau capability. Next. Oke, kita mulai apa itu lubrication management. Jadi di lubrication management, lubrikan itu ditambahkan ke dalam suatu mesin, sistem, untuk menjaga sistem itu bekerja running smoothly dan as well. Intinya adalah tidak hanya sekedar lubrication itu sendiri, tetapi yang diperhatikan adalah semua aspek dari sistem tersebut dan prosesnya untuk mensupport dan memaintain propernya lubrication. Oke, lubrication management ini adalah yang paling penting, bagian yang paling penting dari maintenance plan. Nah, yang terakhir ada maintenance proper lubricant is a critical aspect of keeping your asset in good working order and extending their lifespan. Jadi ini untuk slide ini adalah lubrication management, itu dijelaskan di poin-poin tersebut. Next. Oke, kembali ke dijelaskan sesi pertama terkait why is lubrication management so important. Jadi semua yang bergerak di dalam suatu mesin, termasuk rotating part like gear, itu membutuhkan suatu lubrication. Jadi tergantung juga terhadap aditif. Pelumas atau lubrikan itu mempunyai cakupan luas untuk digunakan. Nah, beberapa objektifnya atau tujuannya adalah satu ya lowering friction. Yang kedua adalah removing dirt or contamination from component. Yang ketiga adalah lowering the operation temperatures. Keempat adalah avoiding unnecessary component wear.
kemudian preventing equipment failure to avoid unplanned downtime, kemudian reducing the risk of part size, kemudian preventing corrosion, kemudian reducing the impact of shock or vibration on component, dan banyak lagi kegunaan lainnya. Oke, next. Oke, kita bicara the basic step of lubrication management. Basic stepnya di mana? Saya mengambil dari referensi di ICML 55.1 bahwa the alignment of ICML 55.1 dengan manajemen sistem lainnya itu adalah prioritas untuk mengembangkan standar ini. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ICML 551 standar ini adalah harmonisasi dengan ISO 5500, ISO 55001 dan 55002 untuk aset manajemen. Jadi untuk mensupport alignment-nya, ICML 551 mengadopsi PDCA atau Plan Do Check Act manajemen sistem dari ISO dokumen. Seperti yang digambar di sebelah kanan itu adalah visualisasi bagaimana basic step dari lubrication management. Next. Ini yang penjelasan dari Plan, Do, Check, dan Act. Artinya plan itu seperti apa, do seperti apa, check dan act seperti apa. Next. Oke, dari ICML 55.1 terkait dengan lubrication management, ICML memfokus dalam 12 area, dan masing-masing area fokus itu adalah unik. Artinya dia mempunyai kekhasan tersendiri. Seperti poin pertama adalah skill, dia mencakup job task, training and kompetensi. Machine, kita bicara nanti machine lubrication dan condition monitoring readiness. Lubricant, lubrication, tool, inspection, lubricant analysis, troubleshoot, water, energy, reclaim, dan terakhir adalah manajemen. Ini saya akan bahas di part keduanya ya. Jadi untuk sekilas saja saya coba informasikan bahwa dari ICML 55.1 ini dia membagi ke dalam 12 area. Next. Oke, ini the basic step-nya, kita mulai juga. Jadi bicara terkait dengan physical asset. Ini bisa lubricant to reduce friction, wear, corrosion, head, dan seterusnya. Kemudian adalah finish tribological fluid product, artinya pelumasnya. Terkait juga dengan base oil-nya, api kategori dari base oil grup 1 sampai 5 serta aditifnya. Next. Yang ketiga adalah organizational asset. Oke, next. Oke, dari beberapa contoh ya, saya coba sedikit memberikan contoh. Jadi kita bisa buat lubrication management itu 3 simple proses. Yang pertama adalah dry lubricant. Jadi the most common lubricant kategori are oil and grease. Jadi ini adalah yang terpenting. Jadi karena kalau kita salah memilih ini juga suatu fatal lah. Lanjut. Yang kedua adalah right amount, application, and timing. Timing ini maksudnya kapan dia akan diganti, kapan dia akan bisa dilanjut penggunaannya. Next. Yang ketiga adalah plan for continuous improvement. Nah, jadi existing kita sudah lakukan, kemudian kita coba untuk improvement, perbaiki dari waktu ke waktu. Oke, lanjut. Oke, sedikit kita melihat ke dalam untuk lubrication management plan. Next. Jadi
terkait dengan lubrication management plan, kita bicara tidak hanya sekedar pelumas atau lubrikannya, tapi kita bicara supply chain logistik. Ya, biasanya kita membeli produk tersebut dari supplier ya. Tapi untuk kedepannya ataupun mungkin saat ini, supplier itu tidak hanya sekedar supplier, tapi juga lebih kepada partner. Artinya kerjasama menjadi lebih baik gitu. Kedua, next. Oke, yang kedua adalah bagaimana mendevelop suatu SOP technician training. Ini penting, seperti yang tadi SML 55.1 yang 12 bagian itu. Yang pertama adalah job training. Ini khususnya untuk stakeholder yang menangani pelumas di suatu tersebut. Oke, next. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana lubrikan storage dan handlingnya. Apakah kita sudah lakukan sesuai standar atau mungkin harus ada yang mesti kita improve dari situ. Oke, next. Oke, yang keempat adalah planning scheduling loop routers. Jadi semua yang kita lakukan itu kita jadwalkan dan kita coba buat semacam schedule. Ini akan mempermudah kita dalam nantinya memonitor penggunaan pelumas dan bagaimana kesehatan suatu engine terhadap pelumas tersebut. Oke, lanjut. Yang kedua adalah proper lubricant aplikasi, di mana kita memberikan suatu sistem itu dengan pelumas yang sesuai. Oke, lanjut. Yang keenam ini yang tidak kalah pentingnya di kita. Seringkali pada saat kita gunakan suatu pelumas itu adanya contamination dan bagaimana mengontrol kontaminasi tersebut. Di sini suatu usaha dari kita bagaimana meminimalkan ataupun memaintain tingkat kontaminasi dan cleanliness dari suatu sistem tersebut. Oke, lanjut. Yang ketujuh ini kaitannya terkait dengan conditioning dan memberikan analisis. Ini memang kaitannya dengan strategi perawatan yang nanti yang akan dipilih. Apakah breakdown, preventive maintenance, prediktif, proaktif, dan seterusnya. Oke, lanjut. Tidak kalah penting, walaupun saat ini di Indonesia terkait dengan isu disposal ataupun pembuangan, ini seringkali kurang menjadi fokus, tapi di beberapa area ataupun segmen aplikasi hal ini menjadi suatu keharusan. Kalau di Indonesia ya, itu kita punya suatu badan yang memang perusahaan yang mengelola terkait dengan pengolahan limbah. Jadi memang ada kaitannya terkait juga dengan lubrikan disposal. Oke, lanjut. Pertanyaannya adalah, nah kita harus mulai dari lubrication management. Oke. Seperti yang tadi saya katakan ya, semua dimulai dari stakeholder, bagaimana intinya mengurangi operation cost dan improve reliability-nya. Artinya kita coba kurangi biaya operasinya, tetapi reliability-nya menjadi lebih baik. Oke, lanjut. Kadangkala ataupun sekarang ini kita memang harus dibantu oleh suatu program ataupun software terkait bagaimana kita memanage terkait dengan lubrikan manajemen. Di sini kita membutuhkan alat bantu ya untuk bisa memonitor. Kita gunakan suatu software. Oke, lanjut. Oke, kembali lagi di lubricant selection. Choosing the right lubricant is one of the first question to
when putting a new machine. Ini seringkali kadang kita sedikit tidak concern di sini. Seringkali kita membutuhkan beberapa opsi, akhirnya kita ada concern kepada budget yang ada. Jadi ini perlu kita harus lihat bagaimana memilih atau suatu pelumas. Oke, lanjut. Oke, kalau kita bicara terkait storage atau warehouse dari suatu pelumas, banyak yang kita lihat di suatu perusahaan ataupun di suatu tempat, seringkali ini kurang ideal. Jadi di sini bagaimana kita buat suatu loop room storage yang memang memadai dan safety-nya itu memang yang paling penting. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah lubrication handling dan application. Ini seringkali di beberapa tempat ataupun lokasi hal ini kurang diperhatikan ya. Jadi ini perlu jadi penanganan khusus. Kadang-kadang pada saat supply dari pelumas kita tidak cukup punya tools bagaimana menghandling terkait pelumas tersebut. Oke, lanjut. Oke. Seperti yang tadi yang saya jelaskan, tidak kalah pentingnya adalah kita bicara contamination control. Di sini kita membutuhkan beberapa tools untuk membantu bagaimana mengontrol kontaminasi. Kontaminasi memang kita sulit untuk menghilangkan, tetapi yang tujuan kita adalah bagaimana mengontrol kontaminan itu sehingga masuk ke dalam nilai yang kita bisa terima. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah lubrikan analisis. Jadi kesehatan dari satu pelumas ini ya kita lakukan dengan mengambil sampel. Seperti kita misalnya kalau kita sering check up sama seperti pelumas. Jadi kita ambil sampelnya, kita kirimkan ke lab yang memang berkompeten, kemudian kita lihat hasilnya. Tapi kadang-kadang juga kita harus suatu alat yang bisa mempercepat hasil apa yang selanjutnya kita harus lakukan. Lanjut. Oke, di sini adalah slide terakhir dari saya adalah choosing the right lubrication service. Jadi banyak faktor yang terlibat pada saat setup, ongoing maintenance, dan continuous improvement untuk lubrication management program. Jadi di sini choosing the right lubrication service ini adalah salah satu yang kita dalam men-setup adanya program lubrication management. Oke, lanjut. Oke, ini adalah referensinya. Referensi mayoritas memang saya ambil dari ICML 55.1 part 1, kemudian saya juga ambil dari lubrication management red list. Lanjut. Oke, demikian paparan singkat dari saya, pengenalan terkait lubrication management yang pendekatannya dengan standar ICML 55.1. Jadi nanti di sesi nanti pun part kedua dan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam terkait lubrication management. Di sini lebih kepada awareness atau pengenalan singkat apa itu lubrication management dengan pendekatan ICML 55.1. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu penjelasan saya. Terima kasih. Silakan kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan di drop. Nanti insya Allah kalau itu saya coba jawab akan hal tersebut. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu.
yang dipaparkan oleh Pak Handoko masih nanggung ya. Jadi makanya jangan kemana-mana. Baik, sebelum sudah mau mengikuti dari awal pasti jawab nih. Seperti biasa nanti jawabannya ditulis di kolom chat. Nanti kita akan berikan waktu untuk Baik, Bapak Ibu semuanya, sudah terdengar suara saya? Nah, terima kasih telah mengikuti webinar sampai dengan hari ini, sampai dengan waktu ini, juga Pak Handoko. Gimana paparan Pak Handoko tadi, masih nanggung ya? Nah, nanti akan ada selanjutnya, jadi jangan kemana-mana. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pemateri selanjutnya, kita akan ada kuis dulu nih. Jadi buat Bapak dan Ibu, para peserta semua yang mengikuti dari awal, pasti bisa menjawab. Seperti biasa nanti jawabannya bisa ditulis di kolom chat. Saya bacakan pertanyaannya, nanti saya berikan waktu untuk bisa menjawab. Dan jawabannya seperti biasa nanti akan kita umumkan di sesi akhir acara ini. Pertanyaannya yaitu, perhatikan, sebutkan 4 dari 12 fokus lubrication management yang mengacu pada ICML 55.1. Baik, saya ulang lagi. Sebutkan 4 dari 12 fokus lubrication management yang mengacu pada ICML 55.1. Nah, apa aja tuh yang 4 tuh? Bisa ditulis, mulai ditulis, diketik. Baik, sebelum saya hitung kasih waktu, saya ada sedikit pemberitahuan juga. Nanti di akhir kita akan ada lomba pantun. Jadi untuk Bapak dan Ibu bisa menyiapkan kata-kata pantun seputar Petrolab. Bagi yang sudah mengenal Petrolab, tadi juga ada di video awal ya. Nanti kita akan pilih satu orang yang kata-kata cukup menarik dan cukup menggambarkan tentang Petrolab. Baik, gimana? Sudah dijawab? Oh, lupa pertanyaannya. Saya kasih tahu lagi. Sebutkan 4 dari 12 fokus lubrication management yang mengacu pada ICML 55.1. Oke, siap? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Handoko atas materi yang telah disampaikan. Sangat komprehensif sekali ya, sangat lengkap mengenai lubrication management. Mungkin bisa menjadi referensi juga bagi Bapak dan Ibu terkait dengan mungkin di perusahaannya masing-masing saat ini sedang mencoba memperbaiki atau mencari referensi terkait lubrication management. Karena kadang mungkin sehari-harinya sudah dipraktekkan tentang lubrication management, tapi terkadang kita masih perlu seperti referensi yang bersifat edukatif atau referensi teori